Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kekuatan dan semangat dalam menjalankan aktivitas kita maupun utamanya dalam menjalankan aktivitas pembelajaran kita atau kuliah yang kita jalani. Semoga apa yang saya sampaikan atau apa yang saya jelaskan mengenai materi kali ini akan memberikan manfaat baik saat ini maupun untuk masa depan Anda. Ketika Anda nanti bekerja atau sebagai praktisi di sebuah perusahaan atau dalam bidang pengembangan organisasi atau sebagai bagian dari pengelolaan SDM. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi perubahan dan pengembangan organisasi yang mana nanti akan saya jelaskan dari definisinya, kemudian juga bagaimana perubahan yang terjadi dalam sebuah organisasi, mengapa terjadi, dan juga contoh model pengembangan organisasi yang nanti bisa kita terapkan dalam secara praktis ya, yang nanti biasanya juga ketika terjadi proses perubahan organisasi, apa yang penting yang kita lakukan. Nah, sebelumnya kita awali dengan memahami terlebih dahulu definisi dari apa sih yang dimaksud dengan pengembangan organisasi. Nah, di sini ada dua pengertian yang disampaikan. Pertama dari pengertiannya Stephen Robin. Beliau ini ahli dalam ilmu perilaku organisasi yang banyak karangan bukunya yang menjadi acuan ya dalam materi atau teori-teori yang digunakan dalam proses pengembangan SDM maupun organisasi. Salah satu bukunya yang terkenal yaitu buku teori organisasi maupun buku perilaku organisasi. Nah, Robin mengatakan di sini bahwasannya pengembangan organisasi adalah kumpulan perubahan terencana yang dibangun dari nilai demokrasi kemanusiaan yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Ada kata kuncinya di sini. Kalau kita kemudian kita pahami tadi di awal judul yang kita sampaikan adalah perubahan dan pengembangan. Nah, jadi perubahan yang dimaksud perubahan, apakah organisasi bisa berubah atau terjadi perubahan ya? Biar perubahan itu bisa saja karena ada masalah yang dialami oleh perusahaan ya, misalnya dari si penjualan yang menurun kemudian terjadi perubahan organisasi atau permasalahan-permasalahan yang memang itu tidak terencana atau tidak direncanakan dia. Nah, kalau kemudian kita menggunakan istilah pengembangan organisasi, maka di sini kata kunci adalah terencana. Jadi adalah kumpulan perubahan terencana yang dibangun dari nilai demokrasi yang kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini dimaksudkan jadi adanya keterlibatan dengan berbagai pihak atau dengan berbagai stakeholder. Jadi karyawan juga terlibat, kemudian juga bagaimana juga masukan dari customer ya, maupun juga bagaimana juga dari investornya. Jadi ada proses demokrasi yang di sini yang dimunculkan. Nah, tentunya semuanya bertujuan untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Apa yang dimaksud dengan organisasi yang efektif ya? Nah, ini akan menjadi pemahaman kita. Kalau kita ukur organisasi yang sukses itu atau dikatakan efektif biasanya akan muncul dilihat dari sisi secara finansialnya, kemudian juga dilihat dari sisi produktivitasnya, dan juga yang kemudian juga perlu dilihat bagaimana kepuasan dari stakeholdernya atau stakeholder satisfaction ya. Jadi ada karyawan, ada investor, ada pemilik perusahaan atau masyarakat juga, bagaimana mereka puas dengan adanya organisasi atau pertumbuhan dari organisasi itu. Kalau kemudian karyawannya mengalami stres, kemudian terjadi permasalahan dari lingkup karyawannya banyak yang kemudian dari sisi efektivitas organisasi berkaitan dengan kepuasan karyawannya banyak yang mengalami sakit terus menerus ya, atau angka kecelakaan kerja tinggi. Nah, ini berkaitan dengan kepuasan karyawan. Nah, ini bisa menunjukkan berarti ada permasalahan secara dari sisi efektivitas organisasi. Jadi dikatakan organisasi efektif kalau kita kemudian mengambil dari teorinya dari Cuming ya, dari bukunya Odi.
organisasi efektif diukur dari sisi finansialnya, kemudian dari sisi produktivitasnya, kemudian dari sisi kepuasan, ya. Jadi kepuasan karyawannya. Jadi kepuasan dari sisi stakeholdernya, yang kemudian juga berkaitan dengan human outcome-nya. Jadi seberapa berkaitan dengan tingkat turnover-nya, kemudian dari sisi keluar masuknya karyawan. Nah, ini juga berkaitan dengan efektivitas organisasi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Chuming dan Worley 2009 mendefinisikan OD atau pengembangan organisasi, organization development, diartikan sebagai aplikasi sistem dan transfer ilmu, perilaku untuk pengembangan yang direncanakan. Nah, ini sama-sama menggunakan kata kunci terencana, direncanakan. Kemudian improvement, perbaikan, dan penguatan strategi, struktur, dan proses yang mengarah pada efektivitas organisasi. Nah, kalau di sini dari pengertian yang disampaikan Chuming dan Worley di sini lebih detail menjelaskan bagaimana proses atau terjadinya perubahan organisasi, pengembangan organisasi. Yang dimaksud dengan audit di sini adalah direncanakan, kemudian ada perbaikan-perbaikan di situ. Ketika ada ditemukan permasalahan, kemudian ada intervensi yang kemudian terjadi improvement, dan juga melakukan penguatan strategi, strukturnya juga, dan di dalam prosesnya yang mengarah pada efektivitas organisasi. Nah, ini tidak terlepas dari teorinya open system yang dikembangkan oleh Chuming dan Worley. Jadi organisasi adalah organisasi yang terbuka, yang kemudian di sini secara sistem, jadi ada inputnya, prosesnya, dan outputnya. Dan itu berkaitan yang bagaimana ketika terjadi pengembangan organisasi, itu dilihat bagaimana inputnya, prosesnya, dan maupun outputnya. Nah, baik, kita lanjut. Ya. Kemudian kalau kita dalami, kalau dari Chuming dan Worley ya, di sini dia menyampaikan bahwasannya proses yang disebut dengan pengembangan organisasi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Nah, ini menjadi persyaratan yang kemudian yang ketika organisasi ingin melakukan pengembangan organisasi, maka perlu memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama, harus fokus pada hasil dalam perubahan di berbagai aspek sistem organisasi. Jadi, di sini bagaimana organisasi juga melihat perubahan yang berkaitan dengan sistem organisasi, dan itu tidak hanya satu aspek saja, tentunya jadi berbagai macam aspek. Contoh misalnya ketika ada perubahan berkaitan mengenai sistem industri di situ, maka itu akan juga terjadi perubahan dari sisi sistem pengembangan SDM-nya. Ketika ada tuntutan sistem industrinya yang harus lebih cepat, kemudian ada sistem yang diterapkan di situ menggunakan teknologi yang baru, maka sistem pengembangan SDM-nya juga perlu terjadi pengembangan situ, terjadi perubahan. Jadi bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang terjadi dari sistem pengembangan di sistem industrinya tadi misalnya. Jadi ada perubahan yang fokus pada hasil dalam perubahan di berbagai aspek sistem organisasi, tidak hanya satu sistem saja. Jadi ada tentunya akan nanti dilihat ini saling berkaitan. Satu sistem ini berkaitan dengan sistem yang mana. Bahkan di dalam sistem HR biasanya ada juga yang saling berkaitan dengan sistem yang lainnya. Kalau kita pahami yang namanya dalam lingkup sistem di sebuah bisnis proses, dalam sebuah divisi atau dalam proses yang ada dalam organisasi, maka pasti tidak terlepas dengan sistem yang lainnya. Kemudian harus ada pembelajaran atau pertukaran pengetahuan atau keterampilan. Nah, ini penting. Jadi ketika kita melakukan pengembangan organisasi, tidak sebagai misalnya kita menggunakan konsultan, kita tidak hanya menerima masukan kemudian kita melakukan masukan itu, tapi juga ada proses pertukaran pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita sebagai organisasi butuh untuk secara mandiri memahami apa yang harus kami lakukan, tahapan kami ke depan harus seperti apa, keterampilan apa yang harus kami miliki untuk bisa kami mencapai perubahan organisasi. Nah, tentunya pengembangan organisasi tidak terlepas dari proses pembelajaran dari organisasi maupun SDM yang ada di dalam organisasi. Contoh misalnya ketika ada tuntutan dari sisi saat ini ya, misalnya revolusi industri 4.0. Ketika organisasi dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0, contoh misalnya di bidang finansial,
Nah, yang kemudian harus menggunakan berbagai macam aplikasi, dibutuhkan ada orang yang memahami data yang ada di internet, data penggunaan trafficnya dan segala macam, maka di organisasi juga butuh belajar untuk beradaptasi dengan perubahan itu gitu ya. Jadi yang namanya pengembangan organisasi pasti ada proses pembelajaran. Kemudian harus ada bukti dari peningkatan berdasarkan niat yang dijalankan dalam mengembangkan keefektifan dari sistem organisasi. Nah, jadi butuh ada ketika misalnya kemudian terjadi pengembangan ya. Jadi dituntut juga ketika nanti ada terjadi perubahan, perlu di riset, dipahami sebelum terjadi perubahan, kemudian terjadi perubahan apa yang terjadi peningkatan di situ. Jadi tentunya di sini ada pola berpikir yang sifatnya action research, ya, bukan hanya sekedar ada masalah kemudian langsung dilakukan pengembangan organisasi, dilakukan perubahan, tapi tidak dipahami sumber masalahnya di mana, kaitan dengan yang lain yang seperti apa ya. Jadi butuh ada pendekatan secara riset dan juga perlu dibuktikan ketika terjadi intervensi, terjadi nanti ada perubahan, ada program baru, sejauh mana keefektifan dari program yang dijalankan itu. Nah, baik kita lanjut. Nah, di sini ada proses perubahan dan pengembangan organisasi. Jadi kita bisa bedakan mana yang dimaksud dengan perubahan direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, prinsip utama dari OD mengarah perubahan terencana. Agar kenapa? Organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan kemampuannya dalam melakukan perubahan. Kalau kemudian misal contoh yang perubahan yang tidak terencana ya, ketika misalnya saat ini nih terjadi corona gitu ya, kemudian organisasi mengalami defisit, kerugian, kemudian akhirnya melakukan PHK dan segala macam. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang tidak direncanakan gitu ya, yang kemudian organisasi harus melakukan adaptasi dengan kondisinya ini gitu ya. Nah, kalau organisasi sudah memahami bagaimana situasi ke depannya, kalau misalnya sudah memahami ada isu pandemi ke depannya atau terjadi misal isu secara ekonomi, organisasi sudah melakukan perencanaan-perencanaan terkait dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi nanti. Nah, OD fokusnya yang menjadi arah utama adalah perubahan yang terencana. Jadi, ketika organisasi yang melakukan OD itu tidak diartikan kemudian dipahami bahwasannya OD itu pada saat dia butuh, tidak. Tapi OD justru direncanakan misalnya setiap tahun sekali organisasi memahami apa yang perlu kita kembangkan saat ini untuk 5 tahun ke depan. Bahkan organisasi bisa memahami dari sisi pengembangan organisasi kita perlu apalagi yang perlu kita upgrade ya. Kemudian ketika dari sisi organisasi juga mulai memahami kenapa tidak terjadinya sisi dari produktivitasnya menurun, apakah karena dari sisi SDM-nya kenapa kualitasnya kemudian menurun ya. Nah, ini direncanakan yang kemudian menjadi agenda besar organisasi untuk mencapai supaya organisasi terus menjalankan roda bisnisnya atau menjalankan industrinya terus secara efektif. Nah, kemudian konsep perubahan terencana menyiratkan bahwa organisasi berada dalam tingkatan keadaan yang berbeda-beda dan perpindahan terencana dapat terjadi dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Jadi konsepnya di sini adalah yang kita pahami tahun ini 5 tahun ke depan, maka kita tidak tahu bagaimana nanti tantangan ke depannya. Nah, dan tentunya maka dibutuhkan konsep perubahan yang kemudian direncanakan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya ya organisasi sudah bisa memperkirakan sesuai dengan visi ke depannya. Misalnya katakanlah saat ini ya, kita mendirikan perusahaan yang kemudian lingkupnya masih nasional ya, kemudian kita punya target 10 tahun lagi kita ingin mencapai secara internasional, maka tahapan-tahapan dalam setiap tahunnya kita sudah merencanakan yang kemudian beradaptasi dengan lingkungan dari eksternal bisnis kita, yang memahami bagaimana 5 tahun ke depan untuk bisnis kita seperti apa, tantangan ke depannya, inovasinya apa, kebutuhan SDM apa yang harus kita rencanakan. Nah, ini tentunya nanti direncanakan yang secara terus-menerus ya, yang kemudian berpindah dari tahun ke tahun.
yang kemudian terencana, yang kemudian ada proses tahap bertahap ya. Jadi saat ini kita fokus tahun awal kita fokus pada SDM, kemudian tahun kedepannya kita mulai fokus pada peningkatan dari kapasitas produksi ya. Nah, itu dilakukan secara terencana. Nah, jadi kalau melihat gambaran yang seperti ini ya, dari pengembangan organisasi, jadi kaitannya dengan saling berkait ya, secara proses, kemudian sistemnya dan orang-orangnya, yang kemudian dalam pengelolaannya misalnya berkaitan dengan manusianya, people-nya, maka nanti ada pendekatan dalam proses pengelolaan SDM-nya, ada talent management, leadership dan pengembangan, coaching dan personal development, team building ya, kemudian juga ada program learning and development dan lainnya. Nah, ini saling berkaitan ya antara proses, sistem dan people-nya. Jadi tidak terlepas satu saja, misalnya kemudian proses berjalan tidak didukung dengan sistem yang lain, tidak didukung dengan SDM-nya. Maka tiga-tiga ini harus berjalan secara beriringan. Nah, kita ambil contoh. Nah, ini ada, bisa Anda lihat ya, ini minimarket ya, minimarket yang kalau di Indonesia paling banyak di Jakarta pada saat itu ya, waktu masih ada ya. Dan ini saat ini sudah bangkrut. Nah, kira-kira kenapa 7-Eleven ini kemudian bangkrut di Indonesia gitu ya? Ada yang tahu? Mungkin pernah ada yang nongkrong di sana ya, atau kalau anak Jakarta pasti sudah familiar kalau yang ini ya, yang sudah biasa nongkrong-nongkrong mungkin pulang sekolah atau tempat nongkrong yang ngumpul sama teman-temannya ya. Nah, kira-kira kenapa bangkrut? Nah, kita lihat saat ini tentunya juga ada pesaingnya apa? Ya, ada Indomaret, ada Alfamart ya. Nah, tergerus ya. Pada saat itu belum ada, nih masih mendominasi, terutama di Jakarta ya. Kalau di beberapa kota besar ini hanya sedikit sekali, hanya di pusat kotanya saja ya. Nah, kalau Indomaret, Alfamart, wah luar biasa di mana-mana. Dan bagaimana strategi yang mereka jalankan? Nah, kalau kita lihat lebih murah mana banding dengan 7-Eleven? Lebih murah Indomaret sama Alfamart ya. Kalau 7-Eleven di sini, nah, Anda ini memang berusaha untuk memberikan sensasi nongkrong kelas menengah ke atas, tapi justru nah orang tidak cuma duduk nongkrong di situ tapi tidak banyak membeli produknya gitu ya. Nah, ini tidak memahami bagaimana terkait dengan lingkungan bisnisnya, kemudian juga tidak memahami bagaimana kondisi pasar ya, dan biayanya yang besar juga, akhirnya perusahaan ini bangkrut. Nah, kita juga ambil contoh perusahaan Nokia yang menjadi handphone yang favorit pada zamannya ya. Kalau trennya saya dulu waktu masih saya sekolah gitu ya, kemudian handphone yang paling familiar, kemudian dan harganya mahal justru ya, adalah Nokia gitu ya. Dan setahun mungkin bisa muncul beberapa kali produk barunya, tetapi tidak begitu perbedaan dari sisi perbandingan perubahannya tidak begitu jauh ya, cuma hanya misalnya kalau kameranya nambah berapa piksel saja gitu ya. Nah, saat ini justru kalah di pasaran, dan sekarang banyak yang menguasai justru adalah produk-produk handphone smartphone Cina gitu ya. Nah, kalau bisa dikatakan ini adalah Nokia yang kemudian dia bisa dikatakan tidak peduli dengan kompetitornya, dan atau juga merasa dia menjadi perusahaan handphone yang ini ya berkuasa gitu ya, dan kemudian seakan-akan tidak ada yang bisa mengalahkannya gitu ya. Nah, kemudian akhirnya karena inovasinya yang kemudian tidak beradaptasi dengan perubahan dari sisi kompetitornya dan harganya justru kalah saing, maka dikalahkan dengan merek-merek lain. Nah, kalau kita lihat sejarahnya ya, kemudian terjadi penurunan pangsa pasar ya, kemudian pada saat munculnya handphone Cina, kemudian pada saat ada smartphone Android, kemudian Nokia belum punya Android, dan pada saat itu diakuisisi oleh Microsoft ya dengan Symbian-nya ya, kemudian ya nggak laku juga di pasaran gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan beberapa faktor yang kita bisa petakan. Pertama adalah dari sisi lingkungan eksternalnya maupun juga kondisi internalnya.
Dan kita lihat memang yang agresif itu adalah perusahaan-perusahaan Cina dan Samsung, Korea Selatan ya, Samsung, LG yang kemudian muncul dengan berbagai macam teknologinya. Samsung naik, kemudian tiba-tiba juga ada muncul merek Xiaomi, kemudian Huawei kemudian merajai dunia juga ya, sampai beberapa produknya sudah pernah menjadi nomor satu untuk secara produk di dunia ya. Dan biasanya cuma nomor satu, dua, tiga. Kemudian Xiaomi juga udah mulai luar biasa, bahkan udah mulai mengalahkan Samsung. Nah ini tentunya tidak melihat dari sisi kompetitor yang begitu agresif. Dan juga teknologi yang canggih. Dan Nokia nggak tahu apakah memang direncanakan mereka menahan-nahan dari sisi perkembangan teknologinya supaya konsumennya beli terus ya. Biasanya kan setahun ganti 2 kali gitu. Dan softwarenya yang tidak user friendly, yang kemudian munculnya Android, ada Symbian, ada berbayarnya gitu ya. Kalau Android banyak gratisnya, kemudian akhirnya orang lebih banyak memilih yang Android. Ditambah lagi dengan kondisi pada tahun 2008 resesi ekonomi, beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Nah, kemudian juga kondisi internal, ketidakmampuan melakukan adaptasi, terlambat memahami kebutuhan konsumen. Jadi kata kunci adalah inovasi, tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah, perubahan dan transformasi yang dilakukan yang pada saat itu hanya fokus pada pengembangan sistem yang kemudian dari Microsoft itu, tapi juga kalah kalah dari sisi kecanggihannya maupun dari user friendly-nya, yang banyak orang gunakan Android yang lebih banyak gratisnya ya. Kemudian kolaborasi dengan Microsoft mencoba merambah market baru, kemudian ada produk handphone Nokia yang dengan harga mahal dan khusus, misalnya handphone yang menggunakan aksesoris emas dan segala macam gitu ya. Kemudian juga meningkatkan transparansi dan memangkas karun, dan terjadi juga PHK besar-besaran karena memang dari sisi kondisi keuangannya bermasalah, terjadi perubahan di situ. Nah, ini kondisi-kondisi perubahan ini yang awalnya tidak direncanakan. Tetapi akhirnya ketika perubahan yang tidak terencana ini akhirnya tidak berdampak efektif juga, dan akhirnya Nokia saat ini ya begitu. Kalaupun saat ini sudah muncul handphonenya baru, handphone dengan teknologinya juga dengan harganya yang tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, tidak menjual handphone yang murah-murah gitu, tidak. Tapi pasar juga masih kalah dengan produk-produk yang lain. Bahkan juga membanding-bandingkan dengan handphone Cina, merek-merek seperti Xiaomi, Oppo, dan kawan-kawannya itu. Ini minatnya Nokia sudah turun seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan pangsa pasarnya menurun. Nah, tantangan kedepannya untuk arah perubahan atau pengembangan organisasi, maka organisasi atau perusahaan perlu memperhatikan bagaimana dinamika ekonomi secara global. Nah, saat ini terjadinya pandemi yang kemudian negara tidak bisa memastikan sebenar-benarnya kapan pandemi ini berakhir, yang walaupun hanya bisa memprediksi, walaupun prediksinya kemarin katanya bulan September berakhir dan saat ini sudah lewat, masih ada saja itu kan. Kemudian bahkan meningkat kembali, yang awalnya beberapa negara sudah memperlakukan bisa sekolah, tapi akhirnya menutup kembali, suruh kantor juga dimulai ditutup kembali gitu ya. Nah, ini kita pahami ada perubahan-perubahan yang memang secara ekonomi global yang perlu juga dipahami berkaitan dengan isu-isu secara ekonomi. Nah, ekonomi ini tentunya juga pasti berkaitan dengan politik ya. Kemudian juga tuntutan pelanggan. Pelanggan sekarang semakin cerdas, mereka karena saat ini kan semakin mudahnya informasi, kita mudah mencari informasi. Ketika kita membeli produk apa yang ingin kita beli, pasti kita akan mencari terlebih dahulu informasinya di googling misalnya, atau di YouTube, review bagaimana. Pada prinsipnya biasanya kebanyakan pelanggan itu kan umumnya nyari murah berkualitas gitu ya, walaupun memang ada segmentasi yang memang membeli mahal tujuannya untuk lebih kepada prestis ya. Nah, tantangannya saat ini pelanggan berbagai macam tuntutannya, belum lagi dengan teknologi 4.0, kemudian pandemi, orang tidak ingin membeli sebuah barang tidak perlu datang langsung ke tokonya, tinggal hanya mengklik langsung datang ke rumah gitu ya.
Nah, ini perlu menjadi perhatian dari organisasi berkaitan dengan tantangan ke depannya. Kemudian juga tuntutan keuntungan melalui efisiensi biaya dan pertumbuhan. Nah, kalau ini memang yang kita pahami, negara yang sangat fokus ke berkaitan dengan efisiensi biaya dan pertumbuhannya, dan kemudian saat ini negaranya menjadi negara maju dan kaya, adalah Tiongkok. Nah, di sana kemudian kenapa kita pahami kemudian produk-produknya kok sangat murah sekali? Karena mereka melakukan pendekatan-pendekatan yang memang fokusnya kepada efisiensi. Jadi di sana ada kawasan industri yang kemudian menjadi kawasan industri saling mendukung untuk membuat sebuah produk. Misalnya, Anda ingin membuat sebuah produk elektronik, ya misalnya jam tangan yang mendeteksi detak jantung misalnya, yang saat ini kan banyak sekali mereknya gitu ya. Nah, bahannya itu sudah tersedia dalam satu lingkungan industri. Jadi tidak butuh untuk mengambil di lokasi yang berbeda dengan biaya distribusi yang mahal, dan ini sangat efisien sekali ya untuk berkaitan dari sisi distribusi, sehingga produknya semakin murah. Belum lagi dengan penggunaan bahan baku yang lebih murah, apalagi dengan tenaga kerja yang lebih murah lagi gitu ya. Walaupun tentunya kita tidak begitu setuju dengan hal itu, kemudian mengeksploitasi karyawan ya. Tapi tentunya yang perlu dipahami bahwasannya memang tantangan kedepannya adalah berkaitan dengan efisiensi biaya dan pertumbuhan. Kemudian juga adaptasi dan transformasi yang kemudian saat ini dunia yang kita kenal dengan disruption ya. Jadi terjadinya perubahan-perubahan yang cepat sekali. Mungkin 5 tahun ke depan kita tidak tahu bagaimana kebutuhan konsumen. Mungkin saat ini ada perusahaan-perusahaan startup yang luar biasa menjadi nomor satu, kita tidak tahu bagaimana apakah dia bisa bertahan gitu ya. Ini sangat cepat sekali. Jadi mungkin bisa saja ada perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang kemudian akhirnya bisa jatuh. Dan tentunya inovasi. Nah, inovasi ini tentunya menjadi tantangan yang terus-menerus, yang menjadi tuntutan perusahaan berkaitan dengan kebutuhan ataupun berkaitan dengan perubahan dari sisi teknologi. Kemudian perkembangan teknologi menarik dan mempertahankan dan mengukur kompetensi dan modal intelektual. Nah, sebuah perusahaan tentunya penting untuk menjaga kemampuan SDM-nya dan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki. Bahkan ada istilahnya sekarang big data. Jadi pengetahuan itu perlu dijaga dan bahkan ini menjadi nilai jual gitu ya. Jadi pengetahuan yang dimiliki ya, ataupun juga data-data informasi yang dimiliki itu menjadi modal intelektual, bahkan menjadi modal bisnis yang bisa dikembangkan organisasi. Kemudian juga demografi, peningkatan jumlah wanita yang bekerja ya, jadi juga angka wanita yang semakin tinggi yang bisa mulai bekerja, yang kemudian semakin banyak wanita yang tidak hanya di rumah saja ya. Kemudian banyak tuntutan di sini yang kemudian perlu diperhatikan, dan ini menjadi arah perubahan organisasi. Nah, kalau kemudian kemarin kita pernah dengar ada kasus kemudian ada di perusahaan yang kemudian angka kegugurannya semakin tinggi, kemudian juga berkaitan dengan kasus-kasus yang kaitan dengan di perusahaan-perusahaan yang tidak peduli dengan pekerja wanitanya ya, dari sisi hak-hak dia untuk bekerja ya, maka ini menjadi isu-isu yang perlu diperhatikan. Nah, tentunya apakah ini berpengaruh terhadap produk? Ya bisa saja. Kalau kemudian produknya itu tidak peduli terhadap lingkungan bisnis internalnya berkaitan dengan karyawannya, misalnya mengeksploitasi, atau juga yang berkaitan mengenai tidak adanya keadilan secara secara jelas untuk menjalankan sistem industri dan sistem SDM-nya, maka ini akan menjadi sebenarnya menjadi bumerang ketika dia tidak peduli. Apalagi misalnya ada regulasi ya, ini kan saat ini lagi rame omnibus law ya, undang-undang cipta kerja. Nah, saya tidak perlu berdebat masalah ini, tapi intinya apakah regulasi ini justru memperkuat dari sisi hak-hak pekerja, terutama juga dari si hak pekerja wanita ya, yang sebelumnya ada cuti hamil, cuti haid, apakah ini terakomodir, kemudian bisa mengakomodasi itu. Belum tentu perusahaan-perusahaan yang kemudian akhirnya
yang kemudian dia mengeksploitasi semakin bagus secara keuangan ya, tapi justru utamanya ketika dia produknya masuk kepada end user, ke konsumen langsung, yang kemudian ketika itu ada masalah di situ, akhirnya produk bisa diboikot, ataupun dari sisi pengambilan keputusan konsumen, mereka tidak mau mengambil produk-produk, tidak mau membeli produk-produk yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Atau kalau kemudian perusahaannya ini tidak secara sosial tidak peduli gitu misalnya, kemudian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan konsumen. Apalagi saat ini media massa, sumber informasi cepat sekali perkembangan, jadi semua orang bisa menjadi wartawan ya, menginformasikan berkait apapun itu ya, dan ini berpengaruh terhadap sisi perkembangan bisnis tentunya. Jadi perlu diperhatikan berkaitan dengan dari sisi isu-isu yang berkaitan dengan demografi juga. Nah, kemudian, ini yang menjadi acuan kita, kenapa terjadinya perubahan organisasi. Organisasi dan perubahan lingkungan itu saling berkaitan. Ketika terjadi perubahan dalam organisasi, itu paling tidak terlepas bisa juga karena pengaruh dari faktor yang di luar dari perubahan lingkungannya, di luar organisasi. Bisa itu kompetitornya, customernya, contoh kasus tadi Nokia, kemudian dia tiba-tiba bangkrut, 7-Eleven bangkrut, ya kemudian beberapa saat ini kita pahami seperti Matahari Department Store menutup gerai-gerainya, ya kemudian dia fokus juga menjual produknya melalui online, dan itu tidak terlepas bagaimana perubahan lingkungan di luar organisasinya. Customernya berubah, regulasinya berubah, ya. Dari sisi politik juga akan berubah, apalagi saat ini ya, dari sisi politik kemudian ada undang-undang cipta kerja, bagaimana nanti pengaruhnya terhadap investor, bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan organisasi, bagaimana pengaruhnya ketika nanti regulasinya ini kemudian dipakai oleh perusahaan, kemudian diterapkan, apakah itu justru mesejahterakan karyawan atau justru malah kebalikannya. Ketika produknya ini masuk kepada end user, belum tentu pengambilan keputusan konsumen untuk mendukung produk tersebut. Konsumen berbeda-beda macam-macam. Ada memang dia membeli produk karena memang kebutuhannya, ya sudah tidak memikirkan secara ideologi. Mau misalnya perusahaannya menebang pohon, mengurusak lingkungan, nggak masalah bagi saya, yang penting saya beli produknya. Mau perusahaannya tidak peduli terhadap sosial misalnya, ya saya nggak peduli itu, saya beli produknya. Tetapi juga banyak masyarakat yang kita pahami, customer juga memperhatikan itu, ketika produknya tidak peduli dengan hal-hal itu, perusahaannya tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan kesejahteraan karyawannya, mengeksploitasi misalnya, maka image perusahaan ya akan berpengaruh, dan ini akan berpengaruh terhadap produknya juga. Nah, penting kita pahami. Jadi regulasi kemudian juga berkaitan tentang kompetitor, customer ya, kemudian juga dimensi ekonomi itu juga perlu diperhatikan, dan ini menjadi pengaruh. Kalau kita lihat ya, yang di luar dari sisi politiknya, sosial kulturalnya, dari budaya, secara ekonomi, kemudian juga teknologi, perkembangan teknologi yang berkembang, apalagi saat ini 4.0 cepat sekali berubah ya. Tuntutan-tuntutannya berkaitan dengan teknologi, dan juga isu-isu secara internasional. Dan kemudian yang paling dekat di luar organisasi adalah kompetitornya dan customernya itu sendiri, bagaimana juga suppliernya bahan baku mempengaruhi dari sisi produk, misalnya pembuatan produk. Kalau suppliernya hanya ada di luar negeri, ini akan mempengaruhi dari sisi perubahan organisasi. Kalau kemudian diusahakan kita membuat desain ada suppliernya dari dalam negeri, ini bagaimana nanti pengaruhnya. Kemudian juga ada berkaitan dengan strategic partner ya, dan regulator. Strategic partner juga ini berkaitan juga dengan berbagai macam sisi profesionalitas, juga berkaitan dengan bisnis konsultan, atau juga berkaitan dengan partner strategis dari perusahaan ya, atau dari luar perusahaan yang kemudian ini mendukung pengembangan organisasi, ataupun juga berpengaruh terhadap organisasi. Nah, ini akan berpengaruh dari si ownernya, kemudian juga pemiliknya, direkturnya, karyawannya, kemudian lingkungan di dalam organisasi, bagaimana nanti tempat kerjanya, lingkungan kerjanya berpengaruh. Ketika dari sisi teknologi yang mengharuskan kemudian misalnya orang mulai berkembang dengan banyak bekerja
dari rumah gitu ya, kemudian secara lingkungan lingkungan industri juga akan berpengaruh. Misalnya layoutnya berubah. Kemudian kalau dari sisi tuntutan kesehatan, regulasi, harus menggunakan sisi AMDAL dan segala macam, maka pabriknya juga harus memenuhi dari sisi fisik lingkungannya juga gitu ya. Dan budaya dalam organisasi akan pasti berubah. Dan ini budaya kan tidak terlepas bahwasannya, apalagi kita adalah manusia berbudaya. Dari sisi ekonomi kita akan mempengaruhi budaya kita juga, mempengaruhi budaya masyarakat, budaya karyawan, maupun juga dari sisi sosial culture-nya juga itu akan berpengaruh. Jadi ketika terjadi perubahan itu tidak terlepas pengaruh dari yang ada di luar organisasi. Apakah memang ketika terjadi perubahan di luar, misalnya contoh adanya corona, ada pandemi, maka mau tidak mau organisasi akan berubah. Oke. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan pengembangan organisasi bisa kita lihat di sini dari faktor luarnya ya. Secara jelasnya bisa dilihat contoh di sini ya, informasinya. Di dalam organisasi, dari si perubahan strateginya, tuntutan kemampuan dan mendapatkan keuntungan, dari keberagaman SDM-nya, keragaman produk dan jasa. Jika produknya semakin banyak, maka terjadi perubahan juga dalam organisasi. Tuntutan karyawan akan kesejahteraan yang lebih baik. Ya, jadi sisi kesejahteraan karyawan maka akan mempengaruhi dari sisi organisasi. Nah, kemudian juga dari sisi secara umumnya, lingkungan umumnya, dari sisi perubahan sosiodemografis, kemudian saat ini misalnya semakin banyak orang sadarkan kesehatan, maka muncullah produk Lemonilo gitu ya, mie instan dengan bahan baku yang aman dan pokoknya bahan bakunya yang alami deh, seperti itu. Dan ini berpengaruh. Apakah Indomie menjawab tuntutan itu? Kita nggak tahu. Kedepannya nanti mungkin ada Indomie versi alaminya kan gitu. Nah, ini akan berpengaruh dari sisi lingkungan secara umumnya. Kemudian juga perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, kebijakan dunia, dan luarnya adalah biasanya tadi yang di luar organisasi ya, kompetitor, supplier, kebijakan pemerintah, dan karakteristik pelanggan yang berbeda-beda. Kalau kemudian kita menyasarnya di pasar pelanggan kita yang di negara yang berbeda, pasti akan menyesuaikan dengan karakter pelanggannya yang di negara yang kita tuju. Oke, kita di sini ada pendekatan, kita menggunakan model Catlin Chance ya, yang untuk memahami sebuah perubahan ya. Jadi suatu upaya memodifikasi suatu penghambat dalam organisasi agar sistem dapat lebih stabil. Jadi kalau kita menggunakan pengertian dari Catlin di sini ya, jadi upaya yang kita lakukan untuk dengan cara memodifikasi, ya modifikasi di sini kita melakukan perbaikan-perbaikan, kita melakukan intervensi, ada merubahkan pada perubahan sistemnya di situ, yang mana modifikasi ini supaya kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam organisasi, supaya organisasi agar sistemnya dapat lebih stabil. Jadi tetap bisa berjalan. Nah, yang dikatakan stabil di sini kalau kita menggunakan pengertian dari si Cumik tadi maupun Robin, supaya organisasi terus dapat berjalan secara efektif. Nah, biasanya kendala yang terjadi ketika adanya keinginan untuk mempertahankan keadaan saat ini atau ketidakmauan dalam menerima perubahan, ya. Jadi tentunya ada beberapa kendala yang perlu kita pahami, yang kemudian di sini ada 3 fase terjadinya perubahan dalam organisasi. Nah, oke. Di sini Catlin memberikan modelnya dengan bagian seperti ini ya. Jadi ada alur seperti ini dari unfreezing, kemudian moving, dan reversing. Nah, pada awal ketika kita ingin melakukan perubahan, maka di sini perubahan dalam organisasi, di sini kita berusaha menciptakan kebutuhan akan perubahan. Jadi unfreezing. Jadi kalau freeze di sini kan adalah beku, kemudian kita pecahkan kebekuan itu, yang kita pecahkan zona nyaman itu, yang awalnya sudah nyaman dengan kondisinya itu. Dan ini menjadi kendala-kendala ketika kita melakukan perubahan di awal. Orang yang sudah terbiasa dengan zona nyaman, maka bisa terjadi nanti penolakan-penolakan gitu ya. Penolakan-penolakan ya. Kemudian ada yang menolak, ada yang mendukung ya.
Nah, ini pada saat kita melakukan unfreezing, semua bentuk penolakan-penolakan itu atau resistansi terhadap perubahan itu kita usahakan dikurangi. Mungkin kita ada melakukan strategi mencari dukungan untuk mendukung terjadi perubahan organisasi. Misal ketika kita menerapkan sebuah sistem yang baru dalam organisasi, misalnya kalau Anda bidang industri, Anda menerapkan sistem industri yang baru menggunakan sistem yang semakin efektif. Nah, ketika Anda menerapkan perubahan itu, biasanya kemungkinan ada orang yang menolak, apalagi Anda menjadi orang baru di suatu perusahaan, baru 2 tahun bekerja di situ, kemudian Anda melakukan perubahan. Orang yang sudah lama bekerja di situ, 10 tahun dengan menggunakan sistem lama, kemungkinan akan terjadi penolakan ya. Beberapa orang, walaupun kita bisa saja ada semua orang bisa dalam satu divisi itu menolak gitu. Maka Anda juga harus bersikeras untuk berusaha menjelaskan secara tepat dan secara mudah dipahami oleh mereka, dan sehingga mereka menyadari, sehingga resistensi yang terjadi itu berkurang. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sini adalah unfreezing adalah bagian dari perencanaan. Jadi ketika kita melakukan unfreezing, maka kita sekaligus juga melakukan perencanaan bagaimana tahapan selanjutnya. Jadi perencanaan perubahan. Kemudian masuk pada tahapan moving. Nah, inilah yang dimaksud dengan proses kita mengubah. Jadi mengubah di sini tentunya kita sudah juga merubah mindset teman-teman di dalam lingkungan kerja kita, rekan kerja kita ya, melibatkan pengembangan perilaku, nilai-nilai dan sikap melalui perubahan dalam seluruh organisasi. Maka di sini juga butuh dukungan dari orang yang sangat mempengaruhi dalam organisasi, sangat mempengaruhi terjadi perubahan organisasi. Siapa? Ya, pemilik perusahaan atau pimpinan yang paling pucuk di atas. Nah, ini perlu dukungan. Nah, jadi melibatkan berbagai macam orang-orang penting, maka muncul nanti yang dimaksud dengan agent of change. Jadi dibutuhkan agen-agen perubahan dalam organisasi. Nah, ini disebut dengan tahapan action. Kemudian tahapan selanjutnya adalah revising. Revising di sini adalah setelah terjadi perubahan, maka dibukukan kembali, kita menstabilkan organisasi. Mungkin yang awalnya terjadi konflik, ada resistensi, kita stabilkan, kita seimbangkan ya, jangan dibiarkan konflik terus. Nah, biasanya didukung dengan penguatan keadaan baru organisasi, seperti dengan budaya-budaya yang baru, budaya-budaya yang positif. Kemudian juga ditambah juga ada reward di situ, misalnya ketika ada karyawan yang turut menjalankan perubahannya, misalnya ada perubahan berkaitan dengan kemampuan, keahlian, ketika karyawannya mampu bisa ahli dalam satu bidang, maka diberikan reward di situ. Ini contoh. Dan secara struktur organisasi kita bisa mengubahnya supaya ada kestabilan dalam organisasi di sini. Dan tahapan di sini juga kita melakukan evaluasi dari sisi action-action yang sudah dilakukan yang sebelumnya, yang kemudian ini menjadi masukan yang kita melanjutkan nanti dalam lingkup perubahan-perubahan ke depannya. Nah, di sini tahapan reversing sini kita sudah mengukur seberapa jauh hasil atau efektivitas dari perubahan atau intervensi atau program organisasi yang kita terapkan berkaitan dengan pengembangan organisasi. Nah, kalau kita menggunakan memahami tabel di sini ya, menggunakan gambaran di sini, jadi ketika terjadi perubahan dari tingkat kinerja di situ, kemudian ada peningkatan, kemudian kalau yang menolak terhadap perubahan dalam seiring waktu terus berjalan, nanti ada peningkatan nambah, terjadi perubahan, ada resistensi, ya nambahnya seberapa ya, terjadi perubahan sebenarnya perlahan-lahan. Nah, jadi jangan kita berpikir kalau teorinya Karl-Lewin ini kita diajarkan bahwasannya perubahannya dilakukan secara bertahap. Jadi dalam organisasi kalau bisa saja kemudian ada perubahan yang secara ekstrim, kalau kemudian itu menjadi kekuatannya sudah didukung secara keseluruhan ya dari ownernya, kemudian di dalam lingkup kelompok-kelompok dalam organisasi juga didukung, maka cepat sekali akan terjadi perubahan di situ untuk mendukungnya. Beberapa contoh yang kemudian kita pahami, ambil contoh seperti perusahaan yang saat ini sering kita naiki ya, kereta api. Pada saat dulu kereta api itu kan
wah dari sisi pelayanan luar biasa nggak bagus gitu kan, komplain banyak calo dan segala macamnya, kemudian orang bisa naik, kemudian orang beli tiket tapi nggak ada tempat duduknya gitu ya, dan saat ini dan terjadi perubahan besar-besaran pada saat itu, dan perubahan besar-besarnya yang utamanya adalah perubahan dari sisi budaya organisasi. Dan kita lihat saat ini luar biasa perubahannya, kereta api luar biasa majunya, pendapat omsetnya semakin tinggi pada saat dulu terjadi penurunan yang luar biasa dan bahkan defisit ya. Dan seingat saya itu perubahan-perubahan sekitar tahun 2011 ya, luar biasa perubahan di situ. Oke. Nah, di sini karyawan yang sukses dalam program OD akan kedepannya nanti ketika terjadi perubahan, karyawan di organisasi akan komunikasi lebih terbuka. Ini arah-arah yang kita inginkan. Visinya berbagi visi, kemudian juga kerjasama akan lebih efektif, lebih bertanggung jawab, pemecahan masalah lebih efektif, karyawan juga akan mampu untuk memecahkan masalah dalam lingkup pekerjaannya, lebih hormat dan mendukung teman kerja. Jadi ada proses yang sifatnya di sini secara sosialnya, keterbukaan, interaksi satu sama lain lebih efektif, lebih terbuka, dan eksperimen dan pengerjaan hal-hal yang baru. Nah, jadi berkaitan dengan perubahan organisasi, pengembangan organisasi, tidak terlepas bagaimana ya ada proses human prosesnya di situ. Jadi hubungan karyawan dengan karyawan yang lain, bagaimana hubungannya dengan dalam lingkup organisasinya, dan kemampuan dari karyawan berkaitan dengan pengembangan organisasi di situ. Nah, juga sementara bagi manajer, dia akan mendorong partisipasi lebih baik karena juga ketika perubahan yang diterapkan juga melibatkan dengan berbagai pihak dan utamanya yang menjalankan perubahan itu adalah karyawan, maka ini akan mendorong partisipasi lebih baik. Kemudian juga memimpin dengan visi yang jelas bahwasannya tujuan utama perusahaan adalah efektivitas organisasi, maka ketika organisasi berubah, maka itu akan mencapai efektivitas. Nah, dan ini menjadi mindsetnya manajer sebagai sebagai pimpinan dalam lingkup yang ada di dalam organisasi ya, maka visi kedepannya adalah menjadi tantangan utama di situ. Kemudian juga lebih strategik daripada sekedar responsive, memberikan informasi, membantu pengembangan karyawan secara personal. Dan kemudian juga, nah ini ada beberapa halangan-halangan yang kemudian menjadi problem ketika secara personal atau karyawan tidak mau berubah, ataupun secara organisasi ya. Nah, jadi karyawan yang kemudian tidak mau berubah, kemungkinan gagal mengenal kebutuhan untuk berubah. Jadi dia tidak memahami atau ada salah persepsi terhadap perubahan itu. Salah pengertian tentang maksud proses dan hasil dari perubahannya, takut tanpa alasan yang jelas, mungkin takut kalau dia berubah nanti dia tersingkirkan ya, atau dikarenakan juga masalah persepsinya tadi ya. Ketakutan akan masalah ekonomi dan kehilangan status, bisa karena nanti dia akhirnya kalau berubah dia turun jabatan atau pemikiran-pemikiran seperti itu. Ancaman akan eksistensi hubungan sosial. Nah, halangan-halangan personal ini tentunya ini juga dipengaruhi oleh persepsinya karyawan terhadap perubahannya itu, ataupun memang dari sisi kompetensi ataupun orangnya sudah bisa dikatakan ya keahliannya itu saja, dia tidak mau untuk melakukan perubahan dari sisi keahliannya, sehingga dia mengkhawatirkan dirinya kalau kedepannya saya akan nanti tergerus dengan perubahan itu dan saya akan tersingkirkan gitu. Dan yang paling utama dia memang orangnya tidak mau berubah ya, pokoknya sudah merasa di zona nyaman, nggak mau berubah, mandek di situ, sudah nyaman dengan kondisinya saya, sudah nyaman saya, mungkin saya mendapatkan finansial di sini lebih mudah selain dari gaji, sudah nyaman saya dengan pekerjaannya, saya nggak berat, gajinya juga untung, dapat bonus yang juga sama gitu ya, walaupun tidak perlu dinilai gitu kan, dinilai sama saja itu. Nah, ini orang-orang yang merasa sudah nyaman kemudian tidak mau berubah, jadi memang sudah bisa dikatakan ya tidak mau berubah itu karena memang merugikan dirinya di situ. Halangan organisasi bisa juga ancaman akan keseimbangan kekuasaan di situ, yang kemudian juga nanti akan dipengaruhi oleh karena ada takut ada konflik antar kelompok, yang kemudian tadi ada resistensi, ada yang menolak, ada yang mendukung, dan juga ketidakmampuan mengubah proses dan budaya organisasi. Dan biasanya juga pemilik perusahaan terkadang mereka tidak mengubah karena
ada ketakutan seperti ini. Dan juga penanaman modal yang besar, dan kemudian kalau kemudian berubah butuh investasi yang besar lagi. Nah ini udah masalah finansial. Kalau udah nggak mengeluarkan biaya itu, nggak, yang sebenarnya adalah nama investasi mengeluarkan biaya, maka nanti kedepannya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah kalau kemudian tidak mau mengeluarkan modal yang lebih besar untuk melakukan perubahan, ya nggak akan terjadi perubahan itu. Oke, itu saja untuk materi kita mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Terima kasih Anda yang sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi diri Anda untuk perkuliahan Anda, atau Anda yang saat ini sedang belajar mengenai perubahan dan pengembangan organisasi, ataupun kedepannya Anda nanti akan menjadi praktisi berkaitan mengenai OD atau pengembangan organisasi. Terima kasih, saya akhiri. Lebih dan kurang mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.